Awal abad ke-20, langit Islam mulai mendung. Satu persatu wilayah kekhilafahan Utsmaniyah dicabik-cabik oleh penjajah. Dunia Arab bergolak, Eropa sedang berebut pengaruh, dan pengkhianatan mengintai dari dalam. Tapi, dari istana megah di jantung Istanbul, berdiri satu nama yang akan menjadi benteng terakhir umat Islam. Dialah Sultan Abdul Hamid II, Khalifah ke-34 dari dinasti Utsmaniyah. Sosok cerdas, bijak, tapi tegas. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tapi tembok terakhir dari konspirasi paling kelam abad ini, upaya pencaplokan tanah suci Palestina oleh gerakan Zionis. Di masa kepemimpinannya, dunia Islam berada di ujung tanduk. Tapi sang sultan, memilih berdiri di garis depan perlawanan. Lahir pada tahun 1842, Abdul Hamid tumbuh di tengah gejolak politik. Ayahnya, Sultan Abdul Majid, meninggal saat ia masih muda. Tapi bakat kepemimpinannya sudah terlihat sejak kecil. Ia fasih bahasa Arab, Prancis, dan belajar ilmu agama secara mendalam. Pada tahun 1876, ia naik tahta menggantikan saudaranya. Dunia menaruh harapan padanya, dan ia menjawab dengan kerja nyata, memperbaiki sistem pendidikan, memperkuat syariah, dan membangun rel kereta Hijaz dari Damaskus ke Mekah. Semua demi memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tapi justru di puncak kejayaan itulah, bahaya yang lebih besar mulai menyusup. Tahun 1896, di jantung Eropa, seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl menyusun rencana besar, mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina, tanah yang saat itu berada di bawah perlindungan kekhilafahan Islam. Dengan bantuan tokoh-tokoh Yahudi kaya di Eropa, Herzl membentuk organisasi Zionis Internasional. Ia pun berangkat ke Istanbul dan memohon bertemu langsung dengan Sultan Abdul Hamid. Herzl menawarkan kekayaan tak terhingga, pelunasan utang negara, investasi besar-besaran, asal satu syarat dipenuhi, Sultan harus menyerahkan Palestina. Sultan Abdul Hamid menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina. Tanah itu bukan milikku, tapi milik umat. Mereka telah menebusnya dengan darah. Dan darah jugalah yang akan mempertahankannya." Penolakan itu membakar amarah dunia barat. Inggris, Prancis, dan Rusia semakin intens menekan Utsmaniyah, dari ekonomi hingga militer. Namun, yang lebih menyakitkan, justru pengkhianatan datang dari dalam negeri sendiri. Kelompok Turki Muda, atau Young Turk, yang awalnya mengusung reformasi, mulai bersekongkol dengan kekuatan asing. Mereka menuduh sang sultan otoriter. Padahal, yang ingin mereka singkirkan, adalah satu-satunya pemimpin Islam yang masih menolak tunduk pada Barat. Sultan Abdul Hamid tahu, ia sedang dikepung. Tapi ia tetap pada prinsipnya, Palestina, tidak untuk dijual. Tahun 1908, Revolusi Turki Muda meledak. Tekanan demi tekanan memaksa sang sultan menyerahkan kekuasaannya. Setahun kemudian, 1909, Sultan Abdul Hamid II secara resmi digulingkan. Ia diasingkan ke Tesaloniki, lalu dipindahkan ke Istanbul dan hidup dalam pengawasan ketat. Setelah ia tumbang, pintu terbuka lebar. Inggris masuk ke Palestina. Tahun 1917, mereka mengeluarkan Deklarasi Balfour, mendukung penuh pendirian negara Yahudi. Dunia berubah. Tapi sejarah mencatat, satu-satunya pemimpin yang menolak menjual Palestina, adalah Abdul Hamid II. (1918) Sultan Abdul Hamid II wafat dalam kesunyian. Tapi keteguhan sikapnya menjadi warisan besar umat Islam. Hari ini, saat kita melihat Masjidil Aqsa masih berdiri, ingatlah bahwa pernah ada seorang raja yang menolak menjualnya, meski harus kehilangan segalanya. Biarlah tubuhku hancur, tapi Palestina bukan milik untuk dijual. Dan itulah, makna sejati dari kepemimpinan. Bukan tentang mempertahankan tahta, tapi mempertahankan harga diri umat. Sultan Abdul Hamid II bukan hanya simbol perlawanan, ia adalah saksi bahwa tanah suci tak bisa dibeli. Kini, tugas menjaga Palestina bukan lagi miliknya, tapi milik kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hingga detik terakhir kisah ini,
kita menyaksikan bagaimana Sultan Abdul Hamid II berdiri teguh mempertahankan harga diri dan tanah suci Palestina. Semangatnya yang pantang mundur adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa membela kebenaran dan keadilan terkadang membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan kekuasaan. Sekarang, saya ingin mendengar suara Anda. Bagaimana menurut Anda sikap Sultan Abdul Hamid II dalam menolak segala bentuk tekanan dan godaan demi menjaga tanah suci? Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana prinsip Anda dipertaruhkan? Bagikan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar, mari kita belajar bersama dan saling menguatkan.